15 menit. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah warung kelontong di Jalan Musyawarah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Besarnya api membuat warga sekitar yang mengetahui kejadian panik dan berusaha memadamkan api. Peristiwa bermula ketika pemilik warung tengah mengisi bensin eceran ke dalam botol dari jerigen sambil merokok. Meski salah satu warga menegur, namun pemilik warung bersikeras dan menantang teguran dari warga dengan korek api. Akibatnya percikan api langsung menyambar ke bensin dan membuat penjaga warung mengalami luka bakar di kaki. Selanjutnya korban dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis, sementara kasus ditangani aparat Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Bakamla berhasil menggagalkan dugaan aksi perampokan terhadap kapal tugboat dan tongkang di perairan Kalimantan Timur. Ya, 5 orang terduga pelaku perompakan ditangkap. Kapal mencurigakan di perairan Kalimantan Timur disergap oleh KN Pulau Marore 322 Bakamla RI. Dari hasil penyergapan, Bakamla berhasil mengamankan satu kapal kayu KM Bunga Lestari 03 yang diduga terlibat upaya perompakan. Kunci. Semua. Stop, kalian berdebat. Iya, Pak, stop. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah barang bukti, 2 buah golok, 7 sekop, 3 unit ponsel, dan 5 orang terduga pelaku perompakan. Seluruh terduga pelaku bersama kapal KM Bunga Lestari 03 diamankan. Keberhasilan KN Pulau Marore 322 ini menjadi bukti nyata kecepatan respon dan profesionalisme aparat Bakamla RI di lapangan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, pembunuhan wanita hamil dalam kamar hotel di Palembang ternyata terkait prostitusi. Polisi menangkap pelaku yang membunuh korban lantaran sakit hati tidak sesuai kesepakatan kencan. Polisi menggerebek rumah pelaku pembunuhan wanita hamil dalam kamar hotel di Palembang. Pelaku diringkus di tempat persembunyiannya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Saat dibawa ke Mapolda Sumsel, pelaku harus berjalan pincang karena terpaksa dilumpuhkan polisi sebab berusaha kabur. Pembunuhan sadis berawal dari korban yang membuka jasa Open BO di grup medsos. Pelaku dan korban kemudian janjian bertemu di sebuah hotel di Palembang. Dalam rekaman kamera pengawas, mereka berdua memesan kamar nomor 8 di lantai 2. Dan tak lama kemudian, jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar hotel. Sementara pelaku kabur. Di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun menyatakan pelaku tak terima korban melanggar perjanjian kencan yang disepakati awal. Berdasarkan barang bukti yang telah kita sita, ada hubungan melalui platform media sosial, di mana pelaku menghubungi korban untuk bersama-sama ke hotel. Ada kesepakatan, Pak? Ada kesepakatan di antara mereka dan akan kita dalami lebih dalam lagi. Motif dari pelaku bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku ada rasa marah terhadap korban pada waktu mereka bersamaan di hotel tersebut. Sebelumnya, jasad korban ditemukan mengenaskan di kamar hotel pada 10 Oktober lalu. Korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal. Hasil pemeriksaan terdapat bekas penganiayaan di leher serta mulut korban. Bahkan hasil pemeriksaan diketahui korban tengah hamil. Pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Di Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, demi konten di media sosial, 2 pelajar nekat terjun ke sungai dari jembatan setinggi 6 meter. Ya, naas karena tak bisa berenang, keduanya pun hanyut terbawa arus sungai.
Inilah detik-detik dua pelajar yakni Septian Wahyu Ramadhani dan Nata Kolbi Hidayat yang hendak membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir sungai dan penyelaman. Namun hingga Kamis malam, pencarian belum membuahkan hasil. Operasi pencarian pun dihentikan dan dilanjutkan pada Jumat pagi. Untuk radius pencarian pada malam hari ini di seputaran titik koordinat lokasi jatuhnya korban. Kemudian dilanjutkan esok hari. Konten berujung maut ini terjadi saat 5 orang pelajar hendak membuat video yang akan diunggah di media sosial. 2 orang terjun ke sungai dan lainnya merekam video. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara itu, 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tua, para siswa korban perundungan melapor ke polisi. Perundungan terhadap 6 siswa SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik ini, 6 siswa kelas 8 mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas mereka. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Belakangan diketahui aksi perundungan terjadi pada 8 September lalu. Pasca perundungan, orang tua siswa menyatakan anak mereka mengalami masalah psikologis seperti banyak termenung, tidak bersemangat ke sekolah, hingga melampiaskan kemarahan kepada orang tua masing-masing. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan yang menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyebut peristiwa terjadi di luar sekolah yang berjarak kurang dari 1 kilometer. Pihak sekolah juga menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Pada orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu, anak ibu tuh dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Jelas banget anak saya berada di pinggir video itu. Sempat dipukul ya? Iya, sempat dipukul dan kepalanya dijenggut, dia dipukul, ditendangin. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Karena itu di luar daripada KBM, kami pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan. Arahnya daripada orang tua korban ini untuk kalau sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Saat ini pihak kepolisian sektor Tambun Selatan yang mendapat laporan telah meminta keterangan baik pelaku maupun korban dan sejumlah saksi. Kasus ini juga dalam penanganan pihak Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.